Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 1. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Pengantar Ilmu Politik. Yang pertama, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan, ilmu politik adalah suatu ilmu pengetahuan atau sains atau tidak dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik juga adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Dan jadi politik merupakan tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol atau controlled circumstances, misalnya laboratorium. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan adalah kemampuan seorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, keputusan atau decision adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Dan yang berikutnya, kebijakan umum atau kebijakan polisi adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pembagian atau distribution dan alokasi atau allocation ialah pembagian dan pencatatan nilai atau values dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena itu, menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Dan filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta atau universe dan kehidupan manusia. Dan yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Yang pertama di sini, sosiologi. Mengetahui masalah perubahan dan pembaruan sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Jadi ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangan bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi atau kalau melihat manusia maupun sebagai sistem pengendalian atau system of controls. Yang kedua, antropologi. Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik atau political economy, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman pada abad ke-18 dan ke-19. Dan yang keempat, psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat. Yang berikutnya, geografi. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu geopolitik atau geopolitics, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kielen tahun 1184 sampai dengan 1933. Yang berikutnya, ilmu hukum. Sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang atau law enforcement merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Yang berikutnya, konsep-konsep politik. Di sini yang pertama, teori politik adalah
generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Dan generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai suatu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Generalisasi yang paling tinggi atau yang paling sophisticated derajat generalisasinya dinamakan teori. Jadi teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio, adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta atau universe dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Yang berikutnya, teori politik sistematis. Teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Dan yang berikutnya, hak-hak asasi manusia. Definisi mengenai negara. Negara adalah agen atau kewenangan otori yang mengatur mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dan teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politiknya. Misalnya dalam abad ke-19, teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan negara dan mengenai adanya sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan pandangan itu. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Hak asasi manusia pada abad ke-20 dan abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi berat atau The Great Depression sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Dalam suasana itu, Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan 4 kebebasan atau the four freedoms, yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech, kebebasan beragama atau freedom of religion, kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear, dan kebebasan dari kemiskinan atau freedom from want. Kebetulan sistem ekonomi kapitalis yang berlaku terutama sesudah Perang Dunia Kedua berhasil meningkatkan produksi sehingga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Berkat berkembangnya pemikiran Lord Keynes pada tahun 1883 sampai dengan 1946 serta pemikiran sosialisme yang diperjuangkan oleh partai-partai sosial demokrat di Eropa dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, hasil produksi yang tinggi dapat dibagi secara lebih. Yang berikutnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia, kedua jenis hak asasi dimasukkan sebagai hasil kompromi antara negara-negara barat dan negara-negara lain. Sekalipun hak politik masih lebih dominan, pada tahun 1948, hasil pekerjaan komisi ini, Universal Declaration of Human Rights, diterima di 48 negara dengan catatan bahwa 8 negara antara lain Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan tidak memberikan suaranya atau abstain. Yang berikutnya, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Persoalan sifat kesatuan federal dari sesuatu negara sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam suatu wilayah. Yang berikutnya, konfederasi. Menurut L.P. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern. Yang berikutnya, negara kesatuan. Menurut C.V. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif
nasional atau pusat. Yang berikutnya, negara federal. Menurut C.V. Strong adalah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan, R. Cronenberg mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif sebagai berikut. Yang pertama, negara bagian sesuatu, federasi memiliki pouvoir konstituan, yaitu wewenang membentuk undang-undang sendiri.